Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Dalam hal ini menerangkan lanjutan dari materi yang saya sampaikan sebelumnya tentang perilaku tercela. Materi ini materi akidah akhlak, yakni tentang perilaku tercela. Dan pada pertemuan kedua akan membahas tentang contoh perilaku tercela dan cara menghindarinya. Jadi banyak sekali perilaku tercela. Cuma di sini ada 4 poin, ada 4 pembahasan yang akan dijelaskan. Kalau pengertian sudah di awal saya jelaskan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara menghindarinya dan beberapa contoh. Yang pertama ada licik, kedua ada tamak, yang ketiga ada dolim, yang keempat diskriminasi. Pembahasannya adalah contoh perilaku tercela. Apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cara menghindarinya agar kita tidak terjerumus pada perbuatan atau sifat buruk tercela. Langsung saja pada contoh perilaku tercela. Contoh perilaku licik banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fitnah, yang kedua ada mencuri, ketiga ada menimpa, keempat mementingkan diri sendiri atau egois, kemudian ada tidak peduli kepada orang lain, tidak senang orang bahagia atas penderitaan orang lain. Jadi contoh perilaku licik ini banyak menimbulkan kerugian pada diri sendiri, pada orang lain. Itu contoh perilaku licik. Hal ini menimbulkan pandangan masyarakat, pandangan lingkungan sekitar ini pada diri kita itu buruk, seperti itu. Yang kedua ada contoh perilaku tamak. Perilaku tamak sendiri ini bisa juga merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri, rakus dalam makanan, sangat menyayangi hartanya, tidak menghargai pendapat orang lain. Ini contoh perilaku tamak dan juga ciri-cirinya. Jadi kita jangan sampai berperilaku tamak, karena banyak hal-hal yang merugikan kalau kita berperilaku tamak. Kemudian yang ketiga ada perilaku dolim. Perilaku dolim ini banyak sekali, cakupannya sangat luas. Cuma dalam materi belajar kita hari ini, dolim itu contohnya hanya membahas beberapa. Maka aspeknya dolim itu dolim kepada Allah, Tuhan kita, yang pertama. Kemudian yang kedua dolim sesama manusia. Contoh yang pertama ada syirik. Syirik ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan yang lain. Jadi ini merupakan contoh dolim kepada Tuhan kita. Jadi menyembah selain kepada Tuhan kita itu syirik, tidak boleh. Ada juga menunda-nunda pelaksanaan sholat wajib, menunda-nunda. Ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan kita. Ini dolim kepada Allah. Kemudian ada riya, mempersekutukan Allah dalam niat ibadah yang dilakukan. Riya ini ingin dipuji-puji, sehingga riya ini kita niat ibadah semata-mata bukan karena Tuhan, itu riya. Kemudian ada fitnah dan ghibah, menyebarkan berita bohong untuk tujuan jahat. Ini merupakan dolim kepada sesama manusia, ini tidak boleh. Kemudian melakukan tindakan aniaya terhadap seseorang dengan sengaja, melakukan tindakan aniaya, ini sudah dolim, ini tidak boleh sesama umat manusia atau sesama Islam. Ini merupakan contoh perilaku dolim terhadap manusia. Menciderai hak seseorang, misalnya mengambil hartanya, menipu dan sebagainya. Ada juga memberi kesaksian palsu, memberikan saksi palsu. Ini tidak boleh. Ini merupakan contoh dolim kepada manusia.
Kemudian ada contoh perilaku diskriminasi. Salah satunya menawan orang tidak bersalah, menyiksa orang tidak bersalah, membunuh orang, mengintimidasi suatu pihak, menghina atau mengucilkan pihak minoritas, pencabulan atau pemerkosaan, melukai orang secara sengaja, mengancam hidup orang lain. Ini tidak boleh. Ini merupakan contoh perilaku diskriminasi sesama orang. Dan bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari perilaku tercela, yang pertama, jadikan agama kita sebagai pedoman dalam berperilaku. Karena ajaran agama itu sudah menganjurkan kita melakukan perbuatan baik, mana yang baik, mana yang buruk. Karena agama itu sebagai pedoman. Kemudian selektif dalam memilih teman. Teman ini merupakan faktor yang mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan tercela. Dalam kata lain, lingkungan. Jadi kita harus tanggap, harus pintar memilih teman. Yang ketiga, harus punya prinsip hidup, jangan mudah ikut-ikutan. Kalau prinsip kita goyah, maka kita mudah mengikuti arus, mengikuti teman-teman, mengikuti lingkungan kita, sehingga kita berbuat tercela. Itu. Yang keempat, sering-seringlah introspeksi diri. Dalam artian membenarkan diri, jangan selalu merasa sombong. Kemudian hindari menonton hal-hal yang negatif di kalangan remaja, anak-anak sekolah. Menonton hal-hal yang negatif ini sering terjadi. Ini yang membuat anak-anak terpengaruhi otaknya sehingga melakukan perbuatan tercela. Cara menghindari selanjutnya yaitu dengan isi waktu luang dengan kegiatan positif, belajar bersama, belajar kelompok. Di bulan puasa ini kita bisa buka bersama bareng. Itu waktu luang dengan kegiatan positif. Yang terakhir, ingatlah tujuan hidup di dunia. Tujuan hidup di dunia semata-mata itu karena Allah. Kita dunia hanya sementara. Sementara kalau di akhirat itu selamanya, kekal abadi. Jadi perbanyaklah ibadah di dunia begitu. Cukup sekian materi tentang perilaku tercela. Semoga bermanfaat ke depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.